Bacaan Injil, Lukas 17:26-37, Jumat, 11 November 2022. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah, Injil Lukas pasal 17, ayat 26 sampai ke 37. Di mana Tuhan, inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sadem, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di mana ada kasih, di sana Allah hadir. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa kasih yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari merupakan perwujudan kehadiran Allah Sang Sumber Kasih. Karena Allah adalah kasih dan sumber sukacita, maka setiap orang yang beriman kepadanya mesti menghidupi kasih dan sukacita itu. Setiap pribadi, keluarga, maupun komunitas hidup bersama yang hidup dalam semangat saling mengasihi akan menampakkan kegembiraan dan sukacita. Perintah kasih ini telah ditunjukkan Allah sendiri dan menyata dalam diri Yesus Kristus Putranya yang memberikan hidupnya hingga di kayu salib untuk manusia. Yesus mencontohkan penghayatannya cinta yang paling otentik, yakni mencintai sampai habis, bahkan rela menyerahkan nyawa untuk keselamatan orang lain. Perintah kasih inilah yang hendaknya mendasari hidup setiap orang yang percaya akan Allah, sumber kasih abadi. Semangat untuk saling mengasihi dan mencintai ini menjadi dasar atas segala pengharapan dalam menantikan datangnya kerajaan Allah, di mana kasih yang sempurna akan dinyatakan. Dalam dunia dewasa ini, semangat kasih yang sejati terkadang menjadi luntur karena digadang-gadang oleh harta, tahta, dan kenikmatan duniawi. Cinta kita tidak lagi otentik, tetapi penuh kemunafikan dan kepentingan terselubung. Jika demikian, cinta kita menjadi cinta murahan, cinta palsu, cinta ada maunya, dan bukan cinta yang terindah, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Bagaimana dengan penghayatan cinta kita masing-masing? Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mencintai, agar dunia tahu bahwa Engkaulah kasih abadi dan kesempurnaan. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.